Oke, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami inti dari strategi Tiongkok di era digital yang kita bedah dari buku Cyber Dragon karya Din Cheng. Kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Gimana caranya menang perang tapi tanpa ada satu peluru pun yang ditembakkan? Ini bukan fiksi ilmiah loh. Ini adalah pergeseran cara berpikir yang fundamental soal konflik. Kutipan ini menjelaskan semuanya. Fokusnya bergeser dari yang tadinya menghancurkan tank dan kapal, sekarang tujuannya adalah menghancurkan kemauan lawan untuk bertarung. Jadi bukan lagi soal mematahkan tulang, tapi mematahkan semangat. Oke, ini dia agenda pembahasan kita. Ada 4 bagian utama yang akan kita bedah satu persatu untuk memahami topik yang cukup kompleks ini. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita perlu luruskan satu hal. Dari sudut pandang Tiongkok, informasi itu bukan sekedar data. Bukan. Informasi adalah fondasi. Ya, fondasi utama dari kekuasaan di abad ke-21. Ada istilah kunci di sini, informasionisasi. Ini adalah proses transformasi total, di mana teknologi informasi diintegrasikan ke semua aspek kehidupan, masyarakat, ekonomi, sampai militer. Dampaknya dianggap setara dengan revolusi industri dulu. Jadi poin utamanya, ini adalah pergeseran paradigma. Dari yang tadinya industrial, sekarang jadi berpusat pada informasi. Coba bayangkan, kita beralih dari perang otot menjadi perang sistem saraf. Yang diserang bukan lagi fisiknya, tapi pusat kendalinya. Nah, ini membawa kita ke bagian kedua. Bagaimana konsep ini diterapkan dalam peperangan? Fokusnya, seperti yang tadi saya bilang, adalah menyerang sistem saraf musuh. Penting untuk dicatat ya. Saat para ahli strategi Tiongkok membahas peperangan berbasis informasi, ini bukan cuma soal hacking atau serangan siber biasa. Konsepnya jauh lebih luas dari itu. Ini mencakup semuanya. Lihat deh, perangnya itu terjadi di 5 medan sekaligus. Ada perang elektronik buat bikin musuh buta dan tuli. Ada perang jaringan, ini yang biasa kita sebut cyber. Terus ada perang psikologis untuk memengaruhi pikiran. Lalu perang komando untuk memutus kepala dari badannya. Dan perang intelijen untuk tahu segalanya sementara musuh tidak tahu apa-apa. Ini serangan total ke kemampuan lawan untuk melihat, mendengar, berpikir, dan bertindak. Semua upaya di 5 medan perang tadi punya satu tujuan akhir. Dan inilah bagian ketiga kita, mencapai dominasi informasi. Tujuannya adalah untuk menguasai dataran tinggi di dunia digital. Dominasi informasi itu bukan berarti punya data paling banyak ya, bukan. Tapi soal kemampuan untuk memproses data itu lebih cepat dan lebih akurat dari lawan. Intinya adalah Anda bisa masuk ke dalam siklus pengambilan keputusan lawan sebelum mereka sempat berpikir. Konsep ini namanya OODA Loop. Amati, orientasi, putuskan, dan bertindak. Nah, dengan dominasi informasi, satu pihak bisa menyelesaikan siklus ini berkali-kali lebih cepat. Hasilnya, musuh jadi terus-menerus bingung, reaktif, dan pada akhirnya lumpuh total. Mereka tidak bisa mengambil keputusan yang efektif. Oke, jadi apa artinya semua ini bagi kita semua? Ini membawa kita ke bagian terakhir. Sebuah era kompetisi global yang baru, di mana semua batasan yang kita kenal menjadi kabur. Karena informasi itu ada di mana-mana, medan perangnya ya di mana-mana juga. Tidak ada lagi garis yang jelas antara masa damai dan masa perang, antara militer dan sipil. Kompetisi untuk dominasi informasi ini terjadi setiap saat, 24/7, di ranah militer, ekonomi, bahkan sosial. Di sini kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada pendekatan yang terkotak-kotak. Di sisi lain, ada pendekatan terintegrasi yang mengerahkan semua sumber daya negara. Jadi, ini bukan lagi dua pihak yang memainkan permainan yang sama dengan strategi berbeda. Bukan. Ini seperti dua pihak yang memainkan permainan yang sama sekali berbeda di lapangan yang berbeda pula. Jadi, kesimpulan utamanya adalah, ini bukan sekedar doktrin militer biasa. Ini adalah sebuah filosofi yang utuh, sebuah cara pandang fundamental tentang apa itu kekuasaan dan bagaimana cara bertahan di era informasi. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau medan perangnya ada di mana-mana dan senjatanya adalah informasi, lalu apa sebenarnya definisi baru dari keamanan nasional?